Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus, ini alhamdulillah hari ini hari yang paling ditunggu-tunggu karena kita kedatangan tamu istimewa yang sangat kita hormati, kita cintai dan ini aku selalu nonton beliau itu, semua dakwah-dakwahnya itu yang buat, rasa ingin kenal lebih dekat lagi ya. Assalamualaikum Ustadz Khalid Basalamah, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama-sama. sudah hadir ke sini. Ini satu kehormatan yang pasti seneng banget ya, Mmm, seneng banget karena hari ini hari yang aku salah satu yang aku tunggu, karena aku suka banget tuh nonton, iya, lihat, ya memang karena eranya era sosial media juga ya Tat. betul, Jadi ngelihat atau apa, dapet, masukan-masukan tentang Islam itu ya rata-rata dari sosial media. Nah, iya, ini kalau kita membahas tema ya, di mana tema kita hari ini tuh satu kata aja Tat, takdir. mmm, Nah, tuh satu kata yang kayaknya gampang kita ucap tapi banyak orang yang nggak mengerti atau suka mensalahartikan takdir. Nah, mmm, tapi kalau menurut, Ustaz sendiri, jadi sebenarnya makna atau arti takdir yang sebenarnya itu gimana sih, Tat? iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Takdir itu keputusan Allah, itu ringkas definisinya, Ya, keputusan dan ketentuan Allah. Dan takdir itu sudah ditentukan jauh dari sebelum penciptaan manusia, penciptaan alam semesta ini Allah sudah tentukan. Makanya di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, yang pertama Allah ciptakan pena. ya, Lalu pena itu disuruh catat oleh Allah semua takdir-takdir yang terjadi. Dari awal sampai nanti menjelang hari kiamat sampai siapa penghuni surga dan penghuni neraka dicatat semuanya. Nah itu kalau ringkas definisinya. Cuma memang yang perlu difahami adalah takdir ini ada yang sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala tentukan dan tidak ada pilihan bagi kita sebagai, iya, sebagai makhluk. Seperti contoh perubahan siang malam, masalah umur, iya, masalah jenis kelamin. iya, Kita lahir dari ibu siapa, siapa ayah kita. Kemudian fungsi-fungsi anggota tubuh seperti telinga mendengar, mata iya, melihat, itu semua sudah takdir. mutlak yang kita tidak bisa ikut campur di situ. Mmm, Tapi ada hal-hal yang berhubungan namanya af'al ibad. iya, Itu sikap dan perilaku hamba-hamba. Contoh, Mas Ruben sekarang pilih baju ini, iya, saya pilih baju ini. Ini pilihan kita. Sehingga Allah memberikan kebebasan untuk memilih. Mungkin tadi pada saat makan siang, Mas Ruben pilih makan apa, saya pilih makan apa. Nah sebenarnya mungkin kita seminggu yang lalu tidak tahu kalau hari ini kita akan pakai baju ini misalnya, atau sebulan yang lalu, iya atau satu betul. tahun yang lalu. Tapi di Lauhil Mahfud, di catatan yang Allah sudah tentukan, itu sudah tercatat. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Allah memaksakan, itu murni pilihan kita. Iya, Dalamnya memilih makanan, memilih pekerjaan, memilih jurusan pendidikan, memilih pasangan hidup. iya, Semua ini memilih tempat tinggal, memilih transportasi, ini berhubungan dengan sikap-sikap dan perbuatan kita. Nah Allah berikan keluasan kita untuk memilih. Tetapi apapun yang kita pilih sampai kita wafat, Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya, kalau itu akan kita pilih. mmm, Jadi sebenarnya contoh Mas Ruben sama saya iya, ini, kalau Allah masih kasih umur sampai tahun depan misalnya. Tahun depan itu di hari 15 Januari, kita akan ada di mana, kita akan makan apa, kita akan pilih baju apa, sudah iya, tercatat sampai kita wafat. Nah itu semua Allah berikan kebebasan untuk memilih. Nah seperti itu. oke. Jika memang takdir itu sudah ditentukan, apakah doa itu bisa merubah takdir? Ya. Doa itu salah satu bentuk ikhtiar kita. Iya, Bentuk ikhtiar. Kita kan tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. iya, Maka kita berdoa agar kita mendapatkan kebaikan. iya, Nah seperti itulah. Doa kita sendiri masuk dalam takdir. Artinya doa yang kita sampaikan Allah sudah tahu kita akan panjatkan di saat itu. Misal kita minta agar diluaskan rezeki, iya. dipanjangkan umur. Dan Allah sudah catat sebagai keputusannya Allah. Kalau ini orang akan minta doa di umur segini, dia akan minta ini. Dan Allah terima atau tidak terima. Nah itu semua masuk dalam kategori takdir. Berarti ada masanya kita udah berdoa, udah berusaha tapi, ya kadang berhasil, ada yang tidak Hmm. gitu ya. Tapi apakah, arti, apakah itu berarti belum waktunya? Memang takdir Allah datang untuk kita gitu? Betul. Jadi doa itu diusahakan kalau dalam ajaran Islam untuk selalu dipanjatkan dengan tidak berhenti sampai mendapatkan targetnya. Ya, Kalau betul-betul sudah maksimal dan kita belum mendapatkan targetnya berarti kita bersangka baik Allah sedang memilihkan yang lebih baik. Tetapi umumnya doa itu kalau sudah dipanjatkan agar asal orang itu bersabar aja, ya, maka dia akan lihat hasilnya.
Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW hadis yang sahih, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat menanyakan, wa mal isti'jal? Apa ciri-cirinya orang yang buru-buru? Lalu Nabi bilang, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang, saya sudah berdoa, saya sudah mohon, tapi belum lihat hasil, lalu dia berhenti berdoa. Mungkin tinggal sehari lagi dia berdoa, mungkin tinggal sepekan lagi dia berdoa. Dia harusnya bersabar. Jadi semua garis start ada finish. Cuman orang kadang-kadang sebelum sampai garis finish sudah berhenti duluan. Nah gitu. Iya. Makanya dia harus bersabar. Asal memang tentunya juga ada syarat-syarat doa ya. Seperti ketulusan atau ikhlas. Seperti juga dia pada saat berdoa itu tidak meminta sesuatu yang haram. Allah haramkan lalu dia minta misalnya. Dia juga apa namanya tidak berbaur dengan pendapatan, pakaian dan makanan haram. Dan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW ada orang yang rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor, tidak punya alas kaki tapi dia bilang ya Allah, maksudnya dia minta Iya. bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman dan pakaiannya haram. Nah ini semua ada penghalang-penghalang. Jadi selama penghalang itu dihilangkan sama dia, kemudian dia terus bersabar dalam berdoa, dia akan lihat hasilnya. Oh, Ya. iya, iya, iya. Tapi gini, kira-kira ada nggak sih tanda-tanda bahwa kita sedang diuji dengan takdir gitu? Kita nggak bahasakan diuji dengan takdir. Iya, Tapi dalam kehidupan ini ada sistem yang Allah buat berpasang-pasangan mas. Contoh misalnya gini, kita ada lapar, ada kenyang, ada iya, laki-laki, ada perempuan, ada muda, ada tua, iya, ada lapar, ada kenyang, ada sakit, ada sehat, iya, ada hidup, ada mati. Di akhirat pun ada dunia, ada surga dan neraka. Gitu ya. iya, Nah ini sebuah pasang-pasangan. Jadi memang kita ini harus memahami sistem ini ada. iya. Sebagaimana kita sehat, kita akan sakit. Sebagaimana kita muda, kita akan tua. Nah itu semua berpasang-pasangan. Nah kalau kita paham ini, kita jadi paham. Oh ternyata memang ini pasti akan pasangan. Tidak ada orang yang semasa hidupnya sehat terus itu nggak mungkin. Iya. Pasti akan sakit. Tapi sakit itu biasanya ujian dalam kehidupan kita. Sifatnya hanya ujian namanya. Ujian itu sementara. Iya. Allah ingin menguji, mengetes kita. Di perusahaan, kalau seorang pegawai, kalau dia mau naik jabatan itu biasa ada ujiannya. Iya. Dites oleh ownernya kah, atau dia ikut pelatihan untuk mengupgrade dirinya, atau mungkin dia tambah status jenjang pendidikannya dari S1 ke S2. Nah semua ini kan ada ujian-ujiannya. Begitu juga orang kalau sekolah, ada ujian untuk naik kelas dari kelas 1 SD ke kelas 2, ada ujian. Ujian ini sebenarnya tergantung sudut pandangnya orang melihat. Apakah dia anggap itu adalah sebuah kebaikan atau keburukan. Iya. Kalau orang tahu dengan dia diuji dia akan naik kelas, dia akan pandang ujian sebagai hal yang positif. Iya. Dia nggak usah terbebani dengan itu. Tapi aku yakin juga nih misalnya gini, ini mungkin yang lagi nonton juga ya, gimana caranya mungkin, kita bisa menerima takdir, sepahit apapun itu tapi harus ikhlas gitu? Hmm. Ya pertama dengan keyakinan kepada Iya, Allah dulu. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuannya. iya, Jadi kalau kita diuji sesuatu, yakinlah ujian itu memang sebenarnya hampir semua orang merasakan. Seperti kita lapar, semua orang lapar. Kita haus, semua orang haus. Kita sakit kepala, semua orang sakit kepala. Kita pernah iya, keselio, semua orang keselio. Kita pernah ditipu orang, semua orang ketipu. Saya kadang-kadang sampai bercanda di pengajian, saya bilang, Bapak Ibu yang ada nggak di sini yang belum pernah ketipu oleh orang? iya. Kalau ada tolong angkat tangan, saya kasih mikrofon silakan sampaikan pengalamannya. Karena itu sebuah Banyak tuh yang tunjuk tangan tuh. enggak, akhirnya mereka nggak ada yang angkat tangan karena mereka tahu bahwasanya pasti akan ada berlalu dalam hidupnya dari dia kecil sampai dia dewasa ada saja orang yang pernah menipunya. Itu sebuah ujian akan berlalu dalam kehidupan. Sebenarnya itu semacam pelajaran yang sifatnya praktek. Kan ada pelajaran teori, ini sifatnya praktek yang kita bisa lebih pengalaman dalam hal itu. Heeh. Kadang-kadang kalau kita gini nih misalnya gini ya, ini ngomong kita bahasa sehari-hari, kadang-kadang udah sabar aja, itu pasti, takdir dari Allah adalah yang terbaik. Nah, bagaimana sebenarnya kita, meyakinkan diri kita, iya benar ini yang terbaik dari Allah gitu? Oke, Umar bin Khattab berkata begini, supaya lebih jelas ya. Iya, Orang yang sedang diuji itu ada dua. Yang satu sukses dan berhasil, yang satu tidak. Sebagai contoh gini, saya sama Mas Ruben tidur malam sehat. Begitu bangun besok sama-sama sakit flu nih. mhm, Anggap Mas Ruben orang yang menerima takdir, saya tidak iya, menerima takdir tersebut. Saya berkeluh kesah, Mas Ruben, ya udah deh, Allah lagi uji saya sebagaimana saya sehat setahun, sekarang saya Allah uji, saya sabar menerima. Kita sama-sama harus melaluinya.
Karena takdirnya sudah datang, kejadian sudah terjadi gitu ya. Nah tinggal ada orang yang sukses karena dia menerima sebagai sebuah ujian, toh dia sangka baik dengan Tuhannya. Cukup banyak manfaat daripada ujian, diantaranya kita jadi belajar, jadi Iya, tahu mana buruk, mana baik. Kita jadi tahu mana teman baik, teman buruk. Kita jadi tahu mana investasi baik, investasi yang tidak baik atau buruk. Kita jadi banyak tahu. Ini kalau di kelas biasanya teori, ini praktek lapangannya, iya, gitu kan. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan tidak ada seorang muslim kecuali Allah uji dia di dirinya, di hartanya, di keluarganya, sampai dia bertemu Allah tidak ada dosanya. Jadi pembersihan dosa. Ada sebagian derajat di surga yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian. Maka kita bisa meraih derajat-derajat tinggi itu. Ya, contohnya banyak sekali yang bisa kita dapat pelajaran dari situ. Jadi kata Umar, orang ada dua. Yang pertama yang menerima keputusan itu, iya, sehingga dia dapat pahala, dia tidak bantah keputusan Allah, iya. dia mudah melaluinya dan Mhm, dia akan dapat solusinya. Kalau orang bisa menerimanya, kayak tadi contoh Mas Ruben bangun flu, bisa nerima nih. iya, Allah lagi uji saya. Dapat pahala karena keputusan Allah diterima. Yang kedua mudah melalui. iya, Karena dan yang ketiga dapat solusinya. Saya posisi tadi saya tidak bisa terima. Saya berkeluh kesah. Toh tetap juga saya harus lalui karena saya sudah flu. Maka saya bisa dapat dosa karena memprotes keputusan Allah. Kemudian saya sulit melaluinya karena penuh dengan keluh kesah. Saya tidak menemukan solusi. Maka yang mana kita pilih pada saat sedang terjadi sebuah ujian? Tentu akan kita pilih yang pertama, yang dimana kita memang pasti akan bisa melaluinya. Gitu. mmm. Itu tuh ya yang kadang-kadang kita suka, eee, mengeluh ya, "Aduh kenapa gue gini sih, harusnya begini," gitu ya. Jadi kadang-kadang lebih cenderung menyalahkan diri, Hmm. iya kan? Dan akhirnya tapi nggak ada solusi, jadinya melebar ke mana-mana Ya gitu. sebenarnya sih kalau kalau dia sifatnya kan kita rincikan dulu. Iya, Kalau tadi saya kasih contoh orang bangun tidur sakit itu murni Allah sedang menguji dia. iya, Tapi kalau misalnya ada satu kejadian yang memang kita penyebabnya. iya, Contoh, kita sengaja mengganggu orang. Kita sengaja menipu. Kemudian ketangkap nih ceritanya. Terus dipenjara atau apa saja. Nah, di sini kita nggak bisa salahin takdir. Karena memang perbuatan kita kan. Solusi terbaiknya adalah apa jalan keluarnya? Meminta ampun kepada Allah, minta maaf sama Allah, istighfar. Dan meminta maaf kepada pemilik hak. Selesai. Setelah itu yakinlah semuanya akan mudah. Yang jadi masalah kadang-kadang kalau kita sedang berhubungan dengan orang dan menjadi penyebab hukuman datang kepada kita. Lalu kita mulai menyalahkan takdir, ini karena dia gengsi atau dia tidak paham. Maka dia bertahan seakan-akan kok saya sih, kenapa harus terjadi. iya, Coba seandainya begini dan begitu. Jadi dia terus berputar di pembelaan dirinya padahal sebenarnya itu keliru. iya. Yang benar adalah orang kalau salah udah introspeksi diri. Dan kalau dia benar, maka dia tetap aja komitmen jalan seperti biasa, aktivitasnya Allah akan bela dia. Nah seperti itu. Oke. Tapi gini, apa hukumnya nih jika seseorang kecewa pada hidupnya dan mempertanyakan nih, kenapa Allah menakdirkan hal tersebut padanya gitu? Loh, kita harus lihat dulu apa ini yang dimaksudkan. Harus dirincikan, tidak bisa langsung spontan diumumkan seperti itu. Iya, Kalau dia misalnya masuk ke ranah yang memang tidak ada campur tangan dia. Contoh dia lahir dari rahim seorang ibu yang ibunya membuang dia dari kecil. iya, Oke itu tugas dia bersabar aja. Karena Allah sudah tentukan yang penting dia tahu Allah tetap mengurus dia. Terbukti dia bisa hidup, dia bisa tetap jalani kehidupan, rezekinya, oksigen, air, cahaya, semua bisa dinikmatin sama dia. Tinggal dia memperbaikin apa yang dulu terjadi pada dia dari orang tuanya, dia tidak lakukan pada anak-anaknya. Kan begitu. mmm, Tetapi kalau sesuatu itu terjadi karena dia penyebabnya, ya dia harus bisa menerimanya. iya. Dan dia jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kan begitu. Tapi gini, iya, ya itu, adalah hal yang sebenarnya, eee, keputusan yang tidak boleh, salah ya, dan terus bisa menerima dengan lapang hati. Karena memang gini, dengan adanya takdir nih, sebenarnya kita itu kan boleh pasrah ya kan, atau memang ya udah ini sudah jalannya. Itu kan sebenarnya agak tipis tuh ya Tat ya. Ketika kita memang benar-benar mau pasrah karena takdir atau memang kita harus berusaha menghindar takdir itu kan karena gini berusaha menghindar takdir aku maksud gini, gua tahu nih nanti kalau begini nanti akibatnya gini nih, gua lebih baik gini aja. Itu kan dia sengaja ya Tat? Enggak, itu lain, itu kan bentuk ikhtiar. Oke. Sekarang hujan lebat, saya kalau jalan di jalan sana, kebetulan ada informasinya sedang mati lampu. Saya kalau jalan ke sana kemungkinan jalan licin. Lalu kemudian saya ikhtiar cari jalan lain deh. Itu bukan menghindar dari takdir Oke, sebenarnya. Tetapi dia sedang tahu secara efek ini bahaya. oke. Dan itu positif saja. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah
waktu mau masuk ke negeri Syam di sana ada wabah, wabah pes di sana dan kemudian beliau tidak masuk. Iya, Ada satu sahabat Nabi mengatakan, kenapa anda lari dari takdir Allah? Kata oke. Umar bin Khattab, saya bukan lari dari takdir Allah, tapi saya sedang menuju ke takdir yang lainnya. Iya, Ya, karena kita masih tahu ini adalah ada efek negatifnya. Tapi kalau kita memang betul-betul tadi lahir dalam kondisi bukan pilihan kita, kita sehat tiba-tiba sakit. Nah ini berarti kita tinggal ambil solusi terbaiknya adalah bersabar. oke. Nah cuma memang perlu difahami definisi sabar itu sendiri. Sabar itu bukan elus dada duduk manis, bukan. Oke. Tapi sabar itu adalah menerima keputusan Allah lalu ikhtiar cari jalan keluar. Contoh kita bangun pagi, flow. Udah, kita sekarang bersabar. Sabar itu apa? Oh Allah lagi uji saya. Iya, Lalu kita pertemukan, sakit kan sama sehat berpasangan nih. iya, Sebagaimana kita coba introspeksi diri, oh sebagaimana selama ini 1 tahun saya belum pernah sakit, sekarang saya sakit nih. iya. Maka ya udah ini ujiannya ya supaya ini nanti akan punya nilai. Orang kalau sakit dia akan bisa menilai sehat itu sendiri. Nah seperti itu kan. Jadi dia ambil satu bahan sebagai bahan pembicaraan dia, atau bahan pikiran dia ke depan. Oke. Hmm. Tapi, Tat, apakah rezeki, kita itu termasuk bagian dari takdir yang tetap atau bisa berubah? Kalau rezeki sudah ditentukan, sudah ditentukan. Tugas kita tinggal ikhtiar. Ya. Tentu rezeki ini juga jabarannya cukup panjang. Ada rezeki yang kita nggak pakai cari, ada ya cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang dengar oleh kuping, oksigen yang dihirup oleh hidung. Kita tidak pernah punya khusus gitu untuk kita lakukan ini sudah otomatis gitu kan. Ya, Nah, ada juga memang yang kita ikhtiar. Nah ikhtiar-ikhtiar ini adalah sesuatu yang kita usahakan kayak orang S1 kemudian dia mau jadi S2 supaya lebih tinggi gajinya di kampus kalau ngajar, dia S3, ini ikhtiar-ikhtiar dia. Nah semua itu sudah ditentukan oleh Allah SWT dan Allah sudah tahu dengan kemahaluasan ilmunya, kalau si fulan ini nanti dia selesai S1 memang dia punya keinginan untuk S2. Dengan itu dia akan dapat prestasi tambahan ini. ya, Nanti dia akan lanjut S3, dia akan dapat prestasi ini. Itu Allah sudah tahu dicatat di Lauhul Mahfud. Karena Allah sudah tahu orang ini akan sampai pada tingkat itu. Nah seperti oke. itu. Tapi kalau kita bagaimana kita bisa tahu nih, Tat, antara takdir dan hasil keputusan yang kita ambil? Memang itu sudah takdirnya kita sama keputusan yang kita ambil? Nggak, kan apapun yang kita putuskan, itu sudah tercatat di takdir kita. Iya, Misal tadi, saya kasih contoh, kita pilih baju ini hari iya, ini kita yang pilih nih, nggak ada yang maksain segala macam. Tapi ini Allah sudah tahu sebelum kita lahir, hari ini kita akan duduk sama-sama, hari ini kita akan pilih baju ini, hari ini kita akan makan dan minum ini dan itu. oke, Dicatatlah sebagai takdir kita. Jadi Allah itu bukan memaksakannya, tetapi Allah catat sebagai takdir. Sebagai contoh misalnya gini, lebih jauh. Kalau ada orang bilang, saya berzina karena Allah takdirkan. iya, Nah sebenarnya dia yang milih zina itu kan. Allah catat sebagai takdir dia di Lauhil Mahfud. Karena Allah tahu dengan keluasan ilmunya dia akan pilih zina di waktu itu. Dicatatlah sebagai takdirnya dia. Karena memang Allah tahu dia akan pilih itu. Fir'aun pada saat dia memilih kekafiran. Allah sudah tahu dari sebelum diciptakan dia akan pilih kekafiran. Maka dicatat sebagai takdirnya meninggal dalam keadaan kufur. Jadi semua perbuatan Fir'aun ini sebenarnya sudah Allah tahu. Dicatatlah sebagai takdirnya. Tapi dalam pemilihan perbuatan itu Allah nggak pernah paksa. Allah nggak langsung orang-orang ini sekian puluh juta orang kafir semua. Orang ini adalah orang beriman. Allah iya, tidak begitu. Allah berikan pilihan. Makanya dalam beriman dan kafir pun Allah bilang, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Allah berikan pilihan. Tapi kalau ada orang pilih dia mau komitmen dengan keimanannya, maka Allah sudah tahu dia akan pilih itu. oke, Nabi-nabi, para sahabat-sahabat Nabi, mereka komitmen dengan keimanannya. Allah sudah tahu, maka dicatatlah semua itu sebagai takdir dia, sesuai dengan pilihan dia nanti pada saat dia hidup. Jadi sekali lagi saya ulangi, sebelum kita lahir, semua apa yang kita ambil keputusan dalam hidup kita, dengan umur yang Allah kasih, itu Allah sudah tahu. Makanan apa yang akan kita pilih, sama siapa kita akan menikah, kita akan pilih pekerjaan apa, kita akan pilih jurusan apa. Ini semua sudah dicatat di Lauhil Mahfud. iya, Allah bukan paksakan. Allah mengetahui orang ini kalau saya hidupkan nanti dia akan tempuh jalan-jalan itu. Dicatatlah sebagai keputusannya. oke. Mm-mm. Baik, baik. Nah, sekarang ini kita ada, komentar dari netizen, Tat. Ya, kita mau tanya, jadi kita kasih kesempatan mereka untuk bertanya. Nah, ini udah ada yang masuk, ini atas nama Beni Syafa ya. Kadang-kadang kita suka iri dan dengan takdir orang lain yang kelihatannya lebih enak. Bagaimana cara kita melatih hati untuk bisa menerima takdir sendiri tanpa membandingkan? Nikmati. Iya,
Jawabannya nikmati. 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 Kalau orang bawaannya selalu iri saja, Iya, tidak akan menikmati apapun. pasti Sekarang kurang terus. ada dua makanan dihidangkan, sebenarnya porsinya sama. Tetapi karena dia iri, kok itu piringnya warnanya kuning, saya warnanya biru misalnya. Maka bawaannya sudah nggak enak makan Iya, itu, karena dia tidak. Kalau dia nikmatin saja selesai. Fisik ini, kalau kita selalu protes kenapa dia lebih tinggi, saya lebih pendek, kenapa dia lebih putih, saya warnanya lebih gelap. Maka kita akan sibuk dengan itu. Tapi kalau kita nikmatin fisik yang sudah Allah kasih, kita jadikan sebagai fasilitas untuk kita hidup, kita enjoy, kita percaya diri, maka tidak akan ada masalah sebenarnya. oh, Heeh. oke. Permasalahannya di itu. Jadi orang banyak mendahulukan irihnya Iya, daripada dia menikmatin fasilitas yang sudah ada. iya. Heeh. Nah, bersyukur jadinya ya. Ya, Oke. Dan ini ada, dari Neneng Rasida, "Ustadz, apakah takdir buruk itu terjadi karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan? Adakah doa dan caranya agar kita terhindar dari takdir buruk?" ya. Jadi semua takdirnya Allah baik. Itu dulu. Allah tidak punya takdir buruk. Allah ciptakan semuanya baik. Nanti manusia itu nanti akan melakukan satu perbuatan. Jadi misalnya gini contoh. Ada maling nih. Dia maling. Sebenarnya Allah itu dengan kemahaluasan dan kemaha kasih sayangnya. Allah nggak langsung hukum dia di maling pertamanya. Iya, Umumnya orang itu mencuri tidak ada pencurian pertama langsung ketahuan. Biasanya nanti yang sekian baru ketahuan. Tapi selama itu sinyal Allah datang terus. iya, Agar dia menyesal, agar dia takut gitu kan. Mungkin apa yang dia ambil itu hilang, tidak ada berkahnya. Nah itu terjadi. Tapi kalau orang itu terus saja dengan pelanggarannya, Allah akan datangkan peringatan lebih tegas, lebih keras, lebih tegas, lebih keras. Sampai nanti puncaknya maling pun kalau digebukin oleh warga dan mati iya, misalnya, tetap kita katakan itu kebaikan buat dia. Kenapa? Karena ini maling kesekiannya. iya, Dan memang peringatan-peringatan Allah sebelumnya dia tidak pernah engahkan. Maka Allah datangkan untuk memberhentikan dia, dimatikan oleh Allah supaya dia nanti tidak lebih berat hukumannya di hari kiamat. Karena orang ini kalau nggak dihukum mati seperti ini, dia akan terus maling, tidak akan pernah berhenti. Tapi pastikan sebelumnya Allah sudah datangkan sinyal-sinyalnya. Nah seperti itu. Jadi ada doa yang pernah seorang sahabat dikatakan oleh Nabi iya, SAW, mau nggak kamu saya ajarkan doa yang menggabungkan semua kebaikan. iya, Semua kebaikan. Maka orang itu mengatakan tentu saja. Kata Nabi SAW, bacalah. Allahumma inni as'aluka minal khairi. Kulli ajilihi wa ajili. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udhu bika minas syarri kulli ajilihi wa ajili. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Artinya gini. Ya Allah aku minta semua kebaikan. Ya dari semua kebaikan itu. Baik aku tahu atau aku tidak tahu. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Aku tahu atau tidak tahu. Lalu Nabi lanjutkan. Dan baca lagi. Nah, ini ada 4 potongan doa dalam satu doa itu. iya, Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluk wa a'udzu bika min syarri ma adza bihi nabiyyuka wa rasuluk. Ya Allah aku memohon kepadamu semua kebaikan yang nabimu dan hambamu Nabi Muhammad SAW pernah minta. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang nabimu dan hambamu Muhammad SAW pernah minta. Jadi Nabi pernah minta apa baik, kita mungkin belum bisa jangkau semua doa itu, kita minta agar dah semua ada yang Nabi minta, baik saya minta. Semua keburukan Nabi pernah berlindung, kita minta juga berlindung dengan itu. Lalu kemudian potongan ketiganya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah aku minta masuk ke surgamu dan pandu aku kepada amal perbuatan yang bisa mendekatkan dan memasukkan aku ke sana. iya. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka dan semua amal-amal perbuatan dan perkataan yang bisa membawa ke neraka. Nah, potongan yang keempat yang terakhir begini. Allahumma ja'al kullu qada'in qadaitahu li khaira. Artinya ya Allah, jadikan semua yang engkau tentukan atau takdirkan padaku kebaikan. Ini potongan akhir, jadi sebenarnya dari awal dari akhirnya sebenarnya sama, meminta semua kebaikan. Iya. Tapi potongan terakhir ini itu adalah doanya tadi. Allahumma ja'al kullu qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah jadikan semua keputusan atau takdir yang kau tentukan untukku kebaikan. Iya, Sehingga semua jadi baik buat kita. Sakit pun mungkin kita akan menyangka ini adalah kebaikan. Kenapa? iya, Karena kita sudah berdoa kepada Allah agar jadikan kebaikan. Orang kalau sakit, bisa baik bagaimana? Dia berpikir, oh Alhamdulillah Allah uji saya supaya saya punya rem nih. Ya. iya, Dan saya sadar kalau saya punya Tuhan, saya bisa lebih manja dengan Tuhan saya Allah. Kemudian juga saya jadi tahu nilainya kesehatan. iya, Orang kalau sakit misalnya, lagi flu, lagi meriang, terus di depan matanya ada orang yang minum air es. Dia pasti akan, eh enak banget ya seger waktu tuh kayaknya waktu ya. waktu sehat dulu ya. Iya, Jadi sehat itu ada nilainya dengan sakit. iya, Nah seperti itulah.
Jadi dia bisa seperti itu kalau takdirnya dijadikan oleh Allah SWT semuanya baik. Oke. Hmm. Ini ada dari Harkum 10 nih Pak Ustadz. Izin bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, ini saya seorang disabilitas. Benarkah disabilitas itu takdir Allah? Kalau seandainya takdir Allah, bagaimana cara menerima takdir tersebut? Ya, takdir Allah. Allah datangkan ujian kepada hambanya sesuai dengan ketentuan dari Allah gitu kan. Maka yang bertanya ini semoga tentu Allah buat sabar dulu pertama. Yang kedua, tadi saya bilang nikmati Iya, saja. Coba dinikmatin. Selama kita tidak jadikan itu sebagai sebuah beban, kita akan bisa melaluinya. iya, Mau keadaannya disabilitas, mau keadaannya apa namanya fisiknya mungkin mungkin teman-temannya semua pada lebih tampan tapi dia lebih biasa atau lebih cantik dia lebih biasa, paras wajahnya dan rambutnya dan segala macam, tapi dia enjoy aja. iya, Dia nikmatin sebagai ini sebuah fasilitas yang Allah kasih. Maka pasti akan bisa, itu pertama. Jadi makanya saya selalu bahasakan nikmatin saja. iya, Nikmatin prosesnya, kemudian udah jalanin kehidupan. Kemudian yang kedua, yakinlah dengan semua ujian ini hanya berlaku di dunia. iya, Jadi misalnya contoh ada orang lahir cacat nih. Apakah di akhirat juga akan dibandingkan cacat? Jawabannya tidak. Itu akan hilang, itu cuma dalam bentuk dunia saja. Yang sebentar, yang orang kalau datang ajal meninggal. iya, Sudah ada survei beberapa rumah sakit di barat itu meletakkan kamera canggih. Melihat kondisi dan keadaan pasien yang parah banget. Kena tumor, kanker. Yang itu di saat hidupnya butuh terapi yang luar biasa. Tapi di saat dia meninggal, itu hilang tiba-tiba. Hilang tiba-tiba. Kamera itu pun menangkap hilang total. Orang ini seperti tidak ada penyakit, tapi sudah meninggal. iya, Maksudnya apa? Ini hanya sampai sebatas dia meninggal. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian, yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Dalam sebuah hadis yang lain, Allah akan turunkan hujan, yang akan menimpah tulang-tulang ekor kalian, dan kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman. oke, Nanti akan diberikan jasad baru. Di dalam hadis yang lain, sungguh ayah kalian Adam 60 siku ke langit. Artinya sekitar 27,5 meter ke langit. Besar. Biasa kita bilang raksasa gitu ya. iya, Nah itu Nabi Adam. Dan semua orang dibangkitkan hari kiamat akan seperti keperawakan Adam. Gak ada lagi orang pendek. Gak ada lagi orang cacat. Itu hanya di dunia saja. iya. Nah, orang kalau punya ilmunya dan tahu tentang masalah ini, dia akan tenang tentunya. Hmm, Jadi tinggal nikmatin saja. Dan dia tahu ini hanya ujian sementara. Dan semua ujian itu akan ada balasannya. Makanya kata Nabi SAW, Inna ilmal ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya kadar balasan sesuai dengan besarnya kadar ujian. Jadi jangan saudara kita yang sedang bertanya ini dan teman-teman yang ada merasa ujiannya berat, lalu kemudian hanya begitu saja. Dia akan mendapatkan pahala lebih besar daripada orang yang tidak mendapatkan ujian yang sama. iya, Di dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, kata Nabi SAW begini, nanti pada hari kiamat, orang-orang yang ujiannya sedikit di dunia, iya, dia akan cemburu melihat orang yang banyak ujiannya dengan banyaknya balasan yang dikasih oleh Allah sampai mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk digunting-gunting kulitnya supaya mereka merasakan juga ujian agar dapat apa yang iya, didapatkan karena mereka tahu oh ternyata dunia sebentar ya. Sekarang kalau ada orang nih, kita ambillah contoh yang paling parah, dia di preman di segala macam, terus pada saat dia meninggal dan hitungan menit itu dia disiksa misalnya, terus dia meninggal dunia. Clear, selesai. Setelah dia meninggal, tidak ada satupun preman yang mau menyakiti. Karena sudah tahu dia sudah iya. meninggal. Jadi semua di masa itu. Tapi ini semua akan ada nilai balasannya di akhirat. Dia akan dapat balasan sesuai dengan besarnya ujiannya itu. Pas gitu ya, Hmm. semuanya ya. Oke, saat ini terima kasih banget loh, ini penjelasan tentang takdir itu adalah kayaknya udah jelas ya bagaimana kita bisa, eee, menerima takdir karena di setiap kita dari lahir itu Allah udah tahu semuanya, sampai nanti kita kembali kepadanya, Hmm. ya. Tapi yang pasti, untuk semuanya sudah berpartisipasi, sudah memberikan pertanyaan, terima kasih dan nggak bisa kita kasih kesempatan semua untuk bertanya, ya karena nanti nggak ada habis-habisnya semuanya ngebahas tentang takdir ya. Hmm. Jadi ada aja yang tadinya mereka udah bisa paham jadi sok-sok nggak diiklasin gitu ya. Hmm. Ada aja ya. Tapi, banyak banget ilmu yang bisa kita pelajari. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya dan mudah-mudahan tidak hanya menonton tapi kita bisa lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Terima kasih sudah, eee, memberikan
waktu untuk kalian menonton tayangan ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi, penguat iman kita, penyejuk hati dan juga penuntun langkah kita dalam menjalani kehidupan. Ustaz terima kasih banyak Sama-sama. sekali lagi. Sampai ketemu lagi hanya di Just Repent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.